Kembali lagi bersama saya Wahyu Daniel langsung dari New Delhi, India. Tetap bersama Ibu Nika Widiawati, Direktur Utama PT Pertamina Persero. Kita akan lanjutin perbincangan kita, Bu, ngomong soal transisi energi, Bu. Indonesia sebagai negara besar pasti ada tantangan bagaimana untuk beralih dari energi fosil yang sudah lama kita adaptasi sampai akhirnya kita akan menjadi renewable energy. Mungkin Ibu bisa ceritakan bagaimana sih, Bu, tantangan-tantangan kita untuk menerapkan renewable energy ini, Bu, di Indonesia? Iya, jadi ini kan ada agenda besar yang harus paralel ya, tidak boleh kita korbankan salah satunya. Jadi kembali saya ingin mengingatkan bahwa sebagai negara berkembang, kita perlu supply energi yang cukup. Dan ini akan terus meningkat karena Indonesia dengan target pertumbuhan ekonomi yang stabil gitu ya. Dan dengan banyaknya proses-proses hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah, maka kebutuhan energi akan meningkat. Jadi kita prediksi ini akan meningkat terus, oleh karena itu kita harus jaga reliability dari supply-nya. Karena begitu ini terjadi disruption di dalam penyediaan energi, ini akan kemudian menghalangi gitu ya, menghambat pertumbuhan ekonomi. Jadi kita sebut energi seperti katalis ya untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi itu satu yang kita jaga. Apa itu? Ya kita harus memastikan akan selalu ada. Kalau dari sisi sumber daya alam yang kita miliki, ada beberapa yang bisa kita jadikan itu sebagai anchor gitu ya. Oil and gas tentu, yang kedua adalah geothermal karena ini sifatnya adalah intermittent gitu ya. Oleh karena itu bagaimana nih kita melakukan tahapannya gitu ya. Tahapannya ya kita jaga dulu nih yang ketahanan energi yang ada, tapi tadi dengan program-program pengurangan karbon emisi. Nah, yang kedua adalah kita bangun jembatannya. Jembatan dari fosil energy ke new renewable energy yang kita kenal renewable energy itu lebih intermittent, intermittennya tinggi kan. Jembatannya yang kita sebut bridging fuel-nya itu adalah gas. Betul. Dan Indonesia ini punya banyak reserve, cadangan gitu ya, gas. Oleh karena itu Pertamina sekarang juga banyak melakukan investasi di situ. Kita masuk ke Masela. Kita juga akan melakukan hilirisasi dari gas Bintuni gitu ya. Nah, gas ini memang tidak yang menjadi masalah utamanya selain di hulunya adalah di infrastruktur. Karena kan tidak bisa ini ditenteng begitu aja. Kalau kayak minyak kan bisa gitu ya. Kalau ini enggak, itu harus hanya bisa pipa, ya, Bu, ya? Untuk kalau bentuknya kita harus pipa ya. Nah, di Indonesia bagian barat ini pipa kan sudah hampir 30.000 kilometer yang kita bangun nih, pipa gas ini. Tapi begitu kita masuk ke Indonesia bagian timur dengan pulau-pulau kecil, kemudian lautan, ini kan nggak bisa kita bangun pipa yang interkoneksi. Jadi kita harus bangun dengan konsep virtual pipeline. Ini seperti apa tuh, Bu, virtual pipeline? Dengan kapal ya. Jadi nanti kita proses dulu menjadi LNG atau CNG, kemudian kita bawa dan nanti diregasifikasi gitu ya. Jadi ada mother vessel yang besar, kemudian kita kirim ke berbagai daerah dengan kapal-kapal kecil dan ada fasilitas regasifikasi di sana, baru dialirkan dengan pipa ke lokasi setempat. Jadi accessibility bagi Indonesia dengan 17.000 pulau dan dengan 283 juta penduduk ini menjadi tantangan utama karena kalau kita bicara kehandalan pasokan bukan hanya energinya ada, tapi harus bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Jadi itu tantangan besar bagi Indonesia ya. Jadi kita akan bangun fasilitas infrastruktur untuk gas, baik itu upstream maupun mulai dengan LNG terminal, regasification, pipa, semua akan kita bangun. Agar semakin banyak kita mendapatkan sumber daya yang reliable seperti gas, maka semakin besar juga renewable energy bisa masuk ke dalam sistem kita. Jadi ini seperti fondasinya gitu ya, fondasinya karena supaya energi itu harus tetap ada gitu ya, tersedia. Nah, baru kemudian kita tambahkan dengan renewable energy. Ini akan terus seperti ini kecuali nanti teknologi untuk baterai itu memang sudah sangat kompetitif, murah. Maka kemudian base load-nya itu bisa dari baterai. Oleh karena itu kita juga melihat, Pertamina melihat ke arah sana itu kita persiapkan. Kita kerjasama juga untuk membangun ekosistem baterai EV kan bersama dengan MindID, Antam dan juga PLN dalam IBC. Jadi semua kemungkinan itu kita persiapkan termasuk hilirisasi gas. Jadi ini juga kita bisa produksi hidrogen. Karena hidrogen ini juga menjadi energi masa depan untuk transportasi. Untuk laut, darat, malah di beberapa negara itu memang sudah menggunakan ya hidrogen. Dan kalau kita lihat sebetulnya
hidrogen ini sangat cocok dikembangkan di Indonesia karena kita sudah memiliki infrastruktur gas yang lengkap. Kan sebetulnya sama aja, gitu ya. Ini sama-sama. Jadi kita kemudian bisa mengembangkan itu. Ini menjadi juga salah satu programnya Pertamina dan juga Indonesia tentunya. Itu baik untuk blue hydrogen yang dari natural gas ataupun yang green hydrogen yang dari new and renewable energy. Pertamina sudah mulai sekarang produksi green hydrogen untuk kebutuhan sendiri ya. Itu dari panas bumi. Dari panas bumi di Ulu Belu, dan sekarang kita di Lahendong bekerja sama dengan global company. Ini demand udah mulai banyak di luar yang memerlukan. Jadi kita akan kembangkan dari renewable energy juga. Jadi kembali lagi kita memanage hari ini agar aman supply-nya, kita membangun bridging fuel dan juga kita mengembangkan energi masa depan. Karena ya Indonesia hanya punya satu perusahaan energi yang terintegrasi dari hulu ke hilir, yaitu Pertamina. Maka apapun jenis energinya, maka kita harus kelola secara hulu hilir, baik itu dikerjakan sendiri ataupun bekerja sama dengan pihak lain, tapi harus dalam satu pengelolaan yang terintegrasi untuk memastikan sustainability-nya. Bu, berarti ke depan Pertamina ini bukan cuma oil and gas ya Bu, bakal menjadi perusahaan energi dan energinya itu lengkap. Betul, dari mulai energi fosil, habis itu dari bridging ke gasnya Ibu juga kembangkan, dan ke depan itu renewable energy. Betul. Dan yang existing ini oilnya itu juga dari bioenergi ya, karena kita kan punya banyak potensi. Jadi ini semua kita akan jalankan. Bu, hidrogen itu potensinya seperti apa Bu ke depan? Kan di beberapa negara ini sudah digunakan untuk transportasi. Ya, jadi transportasi ininya adalah hidrogen. Kita ada kerjasama dengan Toyota. Jadi kita akan membangun beberapa filling station untuk hidrogen. Karena beberapa merek mobil ini sudah memproduksi juga mobil hidrogen. Kapal-kapal juga sudah banyak yang hidrogen. Jadi kita akan garap semuanya karena kita memiliki sumber daya alam yang memadai untuk menghasilkan hidrogen. Bu, berapa kira-kira investasi yang dikeluarkan Pertamina untuk pengembangan ini ke depan, Bu? Ya, kalau dilihat kan kita alokasi nih ya, karena kita harus menjaga ketahanan, maka alokasi ini sekitar 60% masih di hulu, ya di hulu. Termasuk ini adalah untuk CCUS yang tadi carbon capture itu ya. Kemudian 15%, 14,5 sampai 15% itu adalah untuk yang new renewable energy. Dan yang sisanya adalah untuk petrochemical dan gas dan sebagainya. Jadi artinya kita coba balance investasi ke depan itu. Mungkin sekarang sampai dengan 5 tahun ke depan akan seperti ini. Tapi nanti mungkin akan berubah, akan bergeser ya. Kalau kita lihat rata-rata dunia itu mereka kan hanya mengalokasikan untuk renewable energy itu kurang dari 9%. Kita sendiri udah 14,5-15% tuh jauh dari rata-rata ya. Jadi kita memang sangat serius, tapi kita tetap berbasis sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Karena misinya Pertamina bukan hanya menyediakan energi, tapi juga menciptakan lapangan pekerjaan yang bisa menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Itu undang-undang BUMN. Kita jadi harus tetap jalankan itu. Agent of development itu, Agent of development, termasuk mengembangkan UMKM. Jadi ini termasuk juga menjadi volunteer, perintis ya untuk energi, untuk yang teknologi baru yang kayaknya swasta belum berani sentuh. Kita harus masuk. Kalau itu adalah harus di depan, Bu, ya, harus di depan. Kalau itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara ya, khususnya adalah mengoptimalkan sumber daya yang ada yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak untuk Indonesia. Bu, kalau soal pembiayaan itu tantangan nggak sih Bu sekarang Bu untuk pengembangan? Ini kan banyak proyek yang mau dikembangkan, proyek hijau, ada juga sekarang green financing juga tengah marak. Itu jadi tantangan nggak sih Bu buat Pertamina Bu, atau memang sudah banyak orang yang ya, tentu ada tantangan. Contoh ya, kalau kita kan sekarang harus meningkatkan dalam rangka ngurangin emisi ya. Kilang-kilang kita ini harus kita upgrade kan. Yang sebelumnya kita menghasilkan Euro 2, tentu dengan sulfurnya kita upgrade kan jadi Euro 5. Contoh yang di Balongan itu sudah selesai kan tahun lalu. Kemudian yang sekarang in progress itu yang di Balikpapan, Cilacap juga sudah. Nah, untuk itu kan perlu investasi. Nah, kemarin memang kalau dilihat nih pengembangan oil refinery gitu. Ini kan orang banyak yang tidak mau masuk. Tapi ketika kita jelaskan bahwa ini kita lakukan untuk menurunkan emisi. Karena Euro 2 ke Euro 5 itu emisi yang dikurangi itu hampir 70%. Nah, dengan begitu akhirnya kemudian pendanaan internasional itu bisa teryakinkan dan akhirnya kita alhamdulillah dapat pendanaan untuk itu. Jadi kita selalu melihat setiap corporate action yang kita lakukan, investasi yang kita lakukan, kita kaitkan dengan penurunan karbon emisi. Kita kaitkan dengan transisi energi. Dan bagi Pertamina, transisi energi itu harus kita terjemahkannya dalam transisi emisi. Gimana supaya jadi net zero? Gitu.
Bu, sekarang orang di Jakarta khususnya dan bahkan di India ngomong soal polusi. Iya, Polusi iya. itu berhubungan dengan energi dan mungkin Ibu bisa cerita dari pandangan Ibu sebagai CEO sebuah perusahaan energi bagaimana ngelihat situasi seperti ini? Iya, memang kita melihatnya harus holistik ya. Iya, Kalau kita bicara energi yang kita gunakan hari ini di Indonesia kan satu dari sisi hulunya dari pembangkit listrik itu kita masih didominasi oleh fossil energy kan, renewable energy baru sekitar berapa 11-12%. Transportasi juga demikian. betul. Ini masih sebagian besar juga dari fossil energy. Dan kemudian inisiatif untuk carbon capture ini belum mulai sehingga industri-industri yang kita sebut hard to abate sector ini masih menghasilkan emisi yang cukup besar, contohnya kayak pertambangan gitu ya. Jadi kita harus melihat secara holistik. Ayo kita lakukan perbaikan itu dari hulu ke hilir. Karena semuanya memberikan kontribusi. Jadi ayo setiap pihak sesuai dengan skopnya masing-masing lakukan rencana-rencana untuk mengurangi karbon emisi. Kalau memang sekarang belum bisa langsung dirubah ke renewable energy, ayo kurangin emisinya dengan berbagai inisiatif gitu. Jadi di Pertamina sendiri kenapa kemudian kita mau tambah lagi tadi yang biogasolin itu sebetulnya Salah upaya satu karena upaya untuk besar. mengurangi polusi. Kalau sekarang kita 5%, ya 5% dari demand kita sekarang yang cukup besar itu cukup besar kan tahun lalu dengan 35% bisa 28 juta CO2 yang kita turunkan kan 20 juta ton. Nah ini pun sama. Jadi kita akan terus lakukan banyak hal gitu ya, termasuk nanti gasifikasi untuk city gas ke rumah-rumah. Iya, Bu. Mungkin ini juga bisa mengurangi juga sih nantinya. Bu, terkait ini mungkin agak ya berada hubungannya sama transisi energi dan tadi Ibu sempat di awal mengatakan bahwa Pertamina ini ada di 13 negara. Pertamina ini kalau saya lihat kita lihat udah jadi perusahaan yang go internasional sebenarnya Bu, dan Ibu juga kan baru dari kunjungan ke Afrika. Mungkin seperti apa sih Bu ke depan itu visi Ibu untuk menjadikan Pertamina ini bukan cuma di dalam negeri tapi dia juga bakal bergerak di internasional. Ya kalau di dalam negeri kan kita sudah jelas ya ini Iya, menjaga ketahanan energi. Tapi saya sampaikan nih ke tim bahwa domestic market, bahwa mandat yang diberikan pemerintah kepada Pertamina ini adalah dalam upaya untuk strengthening our muscle. Iya. Jadi kita harus kokoh gitu ya muscle kita. Nah dari situ kemudian kita masuk ke luar Indonesia ke global market kita pasti bisa. Iya. Nah seperti contoh hari ini kita sudah menjadi player utama gitu ya di geothermal dalam negeri, kita masuk ke Kenya. Kita lihat potensi itu. Jadi kita kemudian bisa mengembangkan sayap kita. Kemarin juga yang shipping, tadinya ini kita hanya mendistribusikan yang dalam negeri. Sekarang setelah kita buka pintu, karena ternyata dengan competitiveness kita, dengan kompetensi yang kita miliki, pengalaman yang kita miliki, ternyata ini dalam waktu singkat kita bisa masuk ke 26 international route. Rute internasional 26 yang shipping itu. Ini pun sama, geothermal kita akan bawa masuk, refinery juga demikian gitu. Ayo kita keluar dari ini dan kita melihat Afrika ini menjadi salah satu peluang untuk kita melakukan pengembangan karena di sana sama mungkin dengan kita berapa puluh tahun lalu mengenai energy security itu menjadi tantangan yang besar. Jadi kita akan juga mengembangkan sayap ke sana. Jadi yang hulu kan sudah ada tapi akan terus kita perkuat. Bukan hanya juga bring the barrel home, tapi juga LPG sekarang karena kita LPG masih banyak import. Juga kita amonia untuk membantu fertilizer plant kita. Dan kalau memang secara keekonomian masuk kita juga akan mulai produksi hidrogen di upstream gas kita yang di luar negeri. Dan kemudian tadi kita bawa geothermal untuk ke pasar di luar, kita bawa shipping kita untuk bawa juga yang tentu shipping ini bukan hanya kalau dalam negeri kan sekarang produknya hanya LPG sama BBM gitu. Begitu masuk ke pasar luar kita bisa masuk ke amonia, kita masuk ke CO2, kita masuk ke hidrogen. Ada banyak energi-energi baru dan terbarukan yang bisa kita garap yang nantinya itu bisa kita implementasikan di dalam negeri ya, dan kemudian kilang juga kita dorong keluar termasuk juga yang gas ya, subholding gas dan new renewable energy. Jadi ini kembali lagi kita fokus dulu di dalam negeri. Ketika kita sudah bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dan strengthening our muscle, kita masuk keluar karena kita juga perlu tumbuh dong. Di dalam kan sebagian besar bisnis kita di hilir nih adalah PSO. PSO itu ya kita nggak boleh bicara profit. Betul. Ya keuntungan Pertamina itu adalah dari hulu. Betul. Jadi seringkali kan masyarakat sering salah mengartikan. Oh kalau Pertamina untung BBM diturunin dong harganya. Itu ya nggak begitu. Di hilir kita malah
sudah memberikan banyak subsidi kepada masyarakat ya, karena kita tahan. Kalau kita lihat harga BBM Pertamina selalu kan di bawah kompetitor gitu. Nah, kita make money itu di hulu dan ini mensubsidi hilir begitu. Bu, terakhir Bu, sebelum kita menutup dialog kita, bagaimana Ibu melihat peta energi dengan sumber daya yang ada di Indonesia? Apakah fosil ini bakal ditinggalkan ke depan? Ibu bagaimana melihat dengan kondisi masyarakat, kondisi ekonomi kita, ke depan kita harus didorong untuk renewable energy. Ibu sebagai CEO dari Pertamina melihatnya bagaimana Bu peta energi kita ke depan Bu, dengan bagaimana konstelasi politik dunia di B20 ini Bu? Ya, dengan kita diingatkan dengan perlunya kemandirian energi nasional ya. Dengan adanya situasi geopolitik, Rusia, Ukraina, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita yang harus kita kembangkan adalah menggali potensi dalam negeri, ya, energi primer yang dimiliki Indonesia sebagai sumber energi Indonesia. Supaya kita mandiri secara energi, dan kalau mandiri tentu kita akan berdaulat kan, nggak diatur-atur gitu. Jadi energi fosil akan ada menurut saya. Porsinya memang menurun, tapi akan ada. Untuk menguranginya, gunakan teknologi. Ada banyak teknologi. Kan di PLTU kita juga sekarang sudah pakai ultra super critical, yang emisinya almost zero. Jadi demikian halnya di refinery, nanti di petrochemical kita, di gas, itu semua kita akan bermain dalam ranah teknologi untuk menurunkan karbon emisinya. Karena kita masih memerlukan, ya, oil and gas ini masih kita perlukan. Indonesia sudah punya yang namanya Rancangan Umum Energi Nasional. Jadi energy mix atau bauran energi dari tahun ke tahun sudah ada targetnya, kita ikuti saja ya, dan spending atau capex allocation itu kita sesuaikan dengan tadi roadmap daripada energy mixnya Indonesia. Oke, luar biasa Bu. Terima kasih Bu atas wawancaranya. Semoga sukses selalu buat Anda dan Pertamina, dan semoga Indonesia bisa makin mandiri energi dengan Pertamina yang membantu. Terima kasih. Makasih banyak. Oke pemirsa, demikian wawancara saya bersama CEO Pertamina, Direktur Utama Pertamina, Ibu Nike Widiawati, langsung dari New Delhi, India. Kembali lagi, saya ingatkan bahwa kemandirian energi itu penting dan bagaimana kita juga bisa menjaga efisiensi energi ke depan. Demikian hasil wawancara ini. Sampai jumpa lagi bersama saya Wahyu Daniel dalam CNBC Indonesia Beyond Business.